Soal apa saja perkara yang membatalkan wudhu? Jawab. Perkara yang membatalkan wudhu ada 5. 1. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Apa saja 2 jalan? Yaitu jalan agemeh di jalan atai. Keluar apa saja wes? Agemeh keluar darah. Pipis keluar darah, pipis keluar rasa-rasa. Pipis keluar frenta ya, ngerenyeng kali. Apapun yang keluar, pipis warna kuning, warna hijau, warna apa? Ya, biasa kalau sudah minum jamu itu warna hijau pipisnya, Rek. Nah, itu tetap membatalkan wudhu. Terus keluar dari jalan belakang. Keluar apa saja? Keluar leker, batu, keluar aldo, tetap batal wudhu. Meskipun keluar set tahu set, cacing kan suci, Rek. Meskipun suci, yang keluar suci tetap membatalkan wudhu. Yang kedua, hilangnya akal. Apa saja hilangnya akal? Pertama, sebab mabuk apa? Khomer, minum khomer, arak. Ada yang pernah minum khomer? Jangan ya, jangan. Alhamdulillah, jangan pernah. Alhamdulillah. Semoga dijauhkan dari minuman keras. Yang kedua, hilangnya akal sebab ada tidur. Apa? Arak itu macam-macam ya. Yang biasanya arak itu fermentasinya anggur. Nah, peres. Ya. Bal maju bal, jadi belakang bal. Maju bal, sini bal. Jangan menggambar, dengerin. Bisa, mabuk, paham. Terus yang kedua hilangnya akal apa? Ayan, tahu ayan? Ayan itu epilepsi. Waduh, tahu tambah epilepsi ya. Bahasa apa epilepsi? Ayang itu seperti kejang-kejang. Tahu kejang-kejang, Rek? Aldo, tahu kejang-kejang? Gimana coba praktek? Ya, Pak. Gimana? Ya, itu kejang-kejang itu termasuk hilangnya akal, termasuk batalkan wudhu. Nanti kalau kejang-kejang, ada anak kejang-kejang, suruh wudhu lagi kalau mau sholat. Itu namanya lagi ayan. Yang terakhir mendem. Mendem itu sebab biasa makan makanan yang apa? Basi. Jamur, tahu jamur? Nah, jamur itu ada yang apa? Bisa dimakan, ada yang sudah jamur mendem yang nggak bisa dimakan. Nah, itu kalau jamur yang nggak bisa dimakan. Nah, buat mendem biasanya. Mendem hilang ingatan akalnya. Nah, sudah makan itu hilang. Berarti wudhunya batal. Jadi hati-hati. Kalau anak dibeli jamur kan biasanya pokok ngambil jamur dikelola ya. Hati-hati tempat yang mendem keluar untuk dari mulutnya. Keluar busa. Yang ketiga tidur. Batal wudhu tidur. Bal, kok sampai terus sana bal? Sini bal. Malah keliling. Nomor 3 tidur. Tidur maksudnya gimana, Rek? Tidur itu kan kita nggak sadar. Terkadang kita tidur, tangan kita kemana-mana. Ada yang masuk sarung, garuk-garuk. Ya. Ada yang tidur ngupil. Ada yang garuk-garuk buri. Namanya orang tidur itu nggak sadar. Makanya tidur itu membatalkan wudhu. Kecuali tidurnya orang yang duduk. Duduk gimana? Duduk sila lah kayak Aldo gini, rapat. Kalau gitu batal. Kenapa batal? Kalau lah kayak coba berikan. Nah, karena ini kan ngangkat. Kalau ngangkat gini berpotensi keluar gas kentut. Kalau senden gini juga nggak boleh tidur senden, pasti keluar. Makanya kalau anak lempoh enak, nggak gampang batal wudhu. Soalnya buriknya besar, jadi aman, nggak kentut. Nggak enak, jadi lempoh itu nggak enak. Siapa bilang lempoh enak?
Yang keempat, menyentuh kulit ajnabiyah. Maksudnya ajnabiyah itu siapa? Cewek atau sebaliknya. Cewek laki-laki. Maksudnya ajnabiyah itu bukan satu saudara. Maksudnya saudara sedarah. Ibu, bapak, anak kandung. Nah, itu ajnabiyah, satu darah semua. Kalau anak angkat beda darah, kayak Aldo diangkut sama ibunya Citra. Jadi anak angkat. Nah, itu beda darah namanya ya. Ajnabiyah, istri itu ajnabiyah. Makanya kalau sudah suami istri megang istrinya, mau sholat megang istrinya batal. Karena istri termasuk ajnabiyah. Jadi yang mahram itu ya kakak kita, mbak kita, ibu kita, itu mahram, enggak batal. Kakek kita, ponakan batal ponakan. Karena enggak satu darah sama kita. Gimana caranya enggak batal? Supaya enggak batal meskipun menyentuh ajnabiyah biar enggak batal. Solusinya pakai sapu tangan. Nah, atau kalau biasanya kalau perempuan kan sudah sholat pakai ruku. Nah, kalau salaman rukunya diginiin. Buat apa? Buat pembatas ya, biar nggak menyentuh kulit. Nah, itu caranya, biar nggak batas. Yang terakhir menyentuh kubul dan dubur. Kubul, apa kubul pisang? Dubur apa? Ini. Nah, alat kelamin. Yang di depan namanya kubul, yang di belakang dubur. Paham? Maksudnya gimana menyentuh kubul dan dubur? Kalau tangan kita setelah wudhu mau sholat garu-garu sini, akhirnya menyentuh nggak sengaja, kena. Nah, itu batal. Maksudnya tangan yang di dalam ya, telapak tangan toh. Kalau ini yang menyentuh nggak batal. Gini garu-garu nggak apa-apa. Kalau gini ini, nah, pakai kan ada ya, batasnya ini putih, ini agak hitam, ya kan? Nah, ini yang putih sampai dalam ini, telapak tangan dalam ini. Nah, ini kalau menyentuh, batal. Bukan kalau garu-garu gini aja. Nanti buri lubangnya digini-giniin. Iya. Nah, itu batal. Kan tahu kermi? Sini pernah kalau setelah makan kelapa. Nah, kebanyakan makan kelapa parut itu. Nah, itu gatal biasanya, burik ya. Akhirnya garuk-garuk loh. Nah, itu batal gitu ya. Kayak ada cacing gitu ya di dalam burik gitu. Bier apa bier dah? Bieren. Nah, itu. Supaya nggak batal gimana? Supaya nggak batal solusinya gimana? Minta garukin temennya. Kalau mau tapi. Ya, saya kasih uang Aldo garukin Azam. Gak usah lihat merem. Nanti kok ada kuning-kuningnya. Oh, belum akela ini. Syah. Wallahu a'lam.